Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Teman-teman gimana nih? Sudah puasa ke-9? Hari ini kebetulan aku mau masak menu sederhana, ngabisin stok aja nih di kulkas. Masak sahurku kali ini cuma pakai telur dadar aja, terus nanti aku bakalan buat sayur bayam. Pokoknya bener-bener ngabisin stok karena memang stok di kulkas itu udah gak ada lagi ya. Dan nanti juga aku bakalan bersihin kulkas yang bener-bener kotor banget dan super berantakan. Karena beberapa hari kemarin itu aku sama sekali gak bersihin kulkas. Jadi kulkas itu bener-bener kotor banget. Setiap habis belanja langsung masukin ke kulkas gitu ya, tanpa aku bersihin dulu, tanpa aku tata dulu. Jadinya berantakan dan kotor. Ikutin kegiatanku kali ini ya, tetap semangat puasanya. Alhamdulillah masak telur dadarnya juga sudah. Ini aku sekalian aja goreng kentang. Lumayan banget ya. Pastinya harus tetap bersyukur dengan apapun menu makanan yang disediakan setiap sahur. Dan selanjutnya ini aku masak sayur bayam sedikit aja karena memang aku cuma makan berdua sama suami untuk sahurku kali ini. Kalau misalnya untuk makan gifran nanti aku bakalan masak lagi karena ini bayamnya juga aku tambahkan cabai jadi rasanya pedas. Alhamdulillah semua masakanku sudah selesai aku masak. Kali ini aku lanjut aja untuk langsung makan sahur bersama suami seperti biasa. Alhamdulillahnya selalu ada ide untuk menyediakan makan sahur dan juga menu buka puasa. Meskipun stok bahan makanan di kulkas itu menipis ya, masih ada beberapa sih kayak misalnya jagung, labu, wortel. Cuman kalau misalnya nggak pinter-pinter masaknya nih bakalan salah pilih, kemudian nanti bingung juga mau masak apa. Ya paling cuma ditumis-tumis aja, simple banget kan ya. Cuma nanti mungkin aku bakalan minta suami aku untuk belanja karena belakangan ini memang hujan deras terus nih teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya aku sempetin untuk keluar, pasti aku minta kakakku untuk anterin. Cuman ya belakangan ini selalu gerimis dan hujan, makanya sama sekali nggak sempat belanja. Dan kebetulan suami aku juga sudah sibuk kerja lagi. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, kalau misalnya kulkas aku itu benar-benar berantakan dan kotor. Makanya kali ini aku mau langsung bersihin aja nih. Dan sebelum dibersihin pastinya harus keluarin dulu ya semua makanan ataupun barang-barang yang ada di dalam kulkas, supaya lebih gampang ya untuk ngebersihinnya. Dan nanti aku bakalan tata ulang semua bahan-bahan makanan yang masih ada dan aku masukkan ke food container. Dan kalau misalnya keseluruhan kulkas sudah aku bersihkan, dan ini aku bersihkan pakai tisu basah aja supaya lebih praktis dan juga gampang. Jadi cepet banget nih bersihnya. Setelah semua bagian di dalam kulkas sudah dibersihkan, aku nggak lupa juga nih untuk bersihin seluruh bagian-bagian yang ada di dalam kulkas. Supaya apa? Supaya lebih bersih teman-teman. Karena kalau nggak dicuci kayak gini masih tetap kotor ya, karena banyak bagian-bagian yang lengket. Jadi harus dicuci supaya lebih bersih. Dari kemarin aku selalu nunda untuk bersihin kulkas. Nggak tahu kenapa kemarin tuh bener-bener males banget untuk bersihin kulkasnya, karena aku sibuk bersihin kamar, kemudian juga bersihin ruang tamu seperti biasa, toilet dan lain sebagainya. Dan pas banget nih waktu aku juga senggang, aku lagi nggak banyak kerjaan, ya udah sekalian aja aku bersihin kulkasnya karena memang bener-bener udah kotor banget ya. Dari kemarin sebenarnya udah gak betah banget liatnya karena bener-bener kotor dan ngeliatnya juga udah gak enak banget gitu. Cuman ya itu dia, gak ada kesempatan untuk bersihin. Karena kalau misalnya bersihin kulkas itu termasuk kerjaan yang paling lama banget. Kayak misalnya gosok nih, aku udah pernah bilang di video-video aku sebelumnya kalau misalnya pekerjaan yang paling males banget itu adalah gosok dan juga bersihin kulkas teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kulkas udah kotor itu ya udah bener-bener kotor banget. Salahnya sih memang kalau misalnya abis belanja nih kita nggak bersihin dulu, terus kita nggak tata dulu di food container, ya udah akhirnya berantakan.
Setelah semua bagian-bagian di dalam kulkas sudah dibersihkan, langsung aja nih aku mau tata. Jadi aku nggak lap dulu, aku langsung aja masukin dan aku tata. Kemudian aku juga tadi nggak sempat sama sekali untuk nge-record saat aku menata semua bahan makanan yang masih tersedia di food container ya. Jadi aku langsung masukkan aja nih ke dalam kulkas. Ini sudah rapi teman-teman, alhamdulillah sekali ya, sudah terlihat lebih enak daripada yang tadi. Yang tadi tuh berantakan banget dan kotor. Kali ini semuanya sudah bersih dan alhamdulillah sudah enak banget dilihatnya. Kalau teman-teman sendiri kayak gimana nih? Kalau misalnya aku ya lagi males, ya udah kayak tadi aja, abis belanja masukin semua belanjaan ke dalam kulkas tanpa aku tata dulu. Nah kalau misalnya aku lagi rajin, aku bersihkan dulu, aku tata ke food container. Dan kalau misalnya memang lagi males banget ya, semua pekerjaan tuh terasa berat untuk dilakukan. Dan kalau misalnya ada waktu senggang, jangan sampai nih waktunya terbuang sia-sia, harus lakukan sebaik mungkin untuk melakukan aktivitas yang benar-benar harus dilakukan. Kayak aku tadi bersihin kulkas, dan alhamdulillahnya kulkas sudah rapi ya, jadi aku udah tenang. Nah kali ini sore teman-teman, aku langsung aja memasak untuk menu buka puasa. Kebetulan nih teman-teman, suami aku lembur kerjanya, akhirnya aku masak seadanya. Nah ini dia nih sisa bahan makanan yang masih ada di dalam kulkas. Bener-bener aku manfaatin sekali semuanya, jadi aku masak seadanya. Semoga saja sih tetap nikmat rasanya ya. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk masak menu buka puasa, aku pakai wortel yang sudah aku iris kecil-kecil, kemudian ada buncis juga yang aku iris kecil-kecil juga, kemudian ada jagung, dan aku pakai patty atau beef burger gitu ya, atau daging sapi untuk burger gitu yang dipipihkan teman-teman. Jadi gampang banget, kebetulan memang ada stoknya, ya udah akhirnya aku buat. Aku tambahkan juga bawang bombay untuk bumbunya, dan juga cabai, kemudian bawang merah, bawang putih. Dan ini hasilnya, semoga tidak mengecewakan ya untuk rasanya, karena memang aku juga lagi puasa, jadi aku belum nyicipin nih rasanya seperti apa. Dan aku tadi juga goreng kentang, kemudian bayam ya. Nah kali ini sudah waktunya buka puasa nih teman-teman, cuma berdua aja karena suami aku lembur ya. Tapi alhamdulillah sekali, Giver nemenin mamahnya nih buka puasa bersama. Alhamdulillah bersyukur sekali masih ada bahan makanan yang bisa aku buat untuk menu buka puasa. Karena memang aku nggak bisa bawa motor, kemudian juga hujan deras banget ya teman-teman. Kalau misalnya pesan makanan pun, suami aku sih nyuruh pesan makanan. Cuman aku ribet aja deh, udah mendingan masak aja. Nah kayak misalnya lontong atau misalnya goreng-gorengan itu kan jarang banget nih kalau misalnya pesan di GoFood. Emang ribet banget jadi aku, soalnya apa? Aku tuh nggak bisa bawa kendaraan. Jadi kalau misalnya kemana-mana, aku selalu sama suami aku atau enggak minta antar sama kakak aku. Berhubung ini lagi hujan deras juga ya, ribet juga. Ya udah deh, ada bahan makanan alhamdulillah sekali, masih nikmat sekali teman-teman. Dan ini juga masakannya alhamdulillah nih sesuai dengan apa yang aku harapkan dan tidak mengecewakan sama sekali. Segitu aja untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah selalu support channel aku, yang sudah kasih komentarnya, kemudian like dan juga subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya teman-teman. Tetap semangat ya puasanya, dan tetap semangat juga untuk beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.